Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Torah atau 5 kitab Mose yang kita tahu bersama ditulis oleh Mose, ada banyak ayat yang bisa kita lihat yang menjadi pernyataan Tuhan bahwa orang Israel harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mose. Bukan hanya sekedar mereka dengarkan, tetapi mereka harus lakukan firman yang disampaikan oleh Mose dengan setia. Sehingga saudara, apa yang disampaikan oleh Mose ini mewakili apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang Israel. Jadi semua pernyataan, semua yang disampaikan oleh Mose, semua yang ditulis oleh Mose itu harus dilakukan oleh orang Israel. Nah, yang disuruh tulis oleh Tuhan kepada Mose itulah yang kita kenal dengan 5 kitab Mose. Dan memang ada penyataan-penyataan yang disampaikan oleh Mose, dan ini berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Mose itu secara lisan maksudnya tentu tidaklah bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Mose yang kita kenal dengan 5 kitab Mose. Nah, saudara-saudara, sekalipun Mose juga adalah orang Israel, dia adalah bagian daripada orang Israel, tetapi tentunya di sini menjadi penting sekali bagi kita untuk kita bisa membedakan mana yang namanya Torah Mose dan mana yang namanya Torah para rabi, Torah rabbinik. Sekalipun dua-dua juga adalah orang Israel. Jadi Mose adalah orang Israel, rabi-rabi juga adalah orang Israel. Dan saya katakan tadi bahwa tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Mose, sekalipun itu tidak dituang, tidak tertulis di dalam Torah Mose, itu bertentangan dengan Torah tertulis. Dengan kata lain, Torah tertulis ini harus menjadi acuan. Sehingga kalau ada Torah lisan yang dibawa dari generasi ke generasi, sekalipun mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh yang mengklaim sebagai orang Yahudi, tetapi kalau justru yang diajarkan, yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi katanya, tetapi kalau itu bertentangan dengan Torah tertulis, maka ini harus menjadi pertanyaan penting untuk kita bisa jawab. Bahkan kalau itu sudah bertentangan dengan Torah tertulis, harusnya kita mempertanyakan itu. Apakah itu benar-benar merupakan isi hati Bapa yang menjadi kemauan dan kehendak Bapa atau tidak? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam parasa kita hari ini, kita diingatkan kembali melalui pernyataan seorang Mose. Bagaimana salah satu tujuan Tuhan membawa orang Israel harus melewati padang gurun yang gersang selama kurang lebih 40 tahun. Sudah terlalu sering kita mendengar penjelasan tentang padang gurun. Tetapi ada hal yang menarik yang ingin saya garis bawahi hari ini.
tentang pernyataan Mose di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Yahweh. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana perjalanan kehidupan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun kurang lebih. Dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel dan memenuhi segala kebutuhan pokok mereka, yaitu makan dan minum, dengan memberikan mereka, menyediakan mereka mana surgawi yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka tahu. Bagaimana caranya Bapa menyediakan itu? Dari mana datangnya semua itu? Tetapi mereka bisa menikmati itu hari demi hari. Tetapi penekanan firman Tuhan yang ingin ditekankan oleh pernyataan Mose ini bukanlah sekedar pemenuhan segala kebutuhan jasmani orang Israel, bahwa sesungguhnya mereka bertahan hidup bukan karena pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Bukanlah sekedar roti mana yang disediakan oleh Tuhan setiap hari kepada mereka. Tetapi justru sebenarnya mereka bisa hidup dan bertahan sampai saat firman Tuhan ini turun. Bahkan sampai mereka nanti kelak masuk di negeri perjanjian. Justru dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Firman Tuhan yang diresponi oleh orang Israel, itulah sebenarnya membuat mereka tetap bertahan hidup. Jadi yang memberikan jaminan kelangsungan hidup mereka sampai saat itu. Bahkan sampai nanti mereka tiba masuk di negeri perjanjian, bukanlah mana yang mereka makan setiap hari. Sekalipun jasmani mereka membutuhkan kebutuhan itu, tetapi yang membuat mereka bertahan, yang membuat mereka hidup, yang membuat mereka selamat, itu tidak lain adalah perkataan Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita tentang peristiwa ketika Yeshua dalam wujud manusia, ketika dia melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, maka pastilah saudara, dalam kapasitas dia sebagai manusia, dia merasa sangat lapar. Sehingga dalam konteks yang dicatat oleh Matityahu atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, maka pasti saat itu Yeshua dalam kondisi lapar. Sehingga saat itulah iblis mencobai Yeshua dengan mengatakan, kalau benar-benar engkau adalah anak Tuhan, anak Elohim, maka rubah batu ini menjadi roti. Supaya Yeshua yang saat itu dalam kapasitas dia sebagai manusia bisa memenuhi kebutuhan jiwani dia, jasmani dia. Dan saat itu Yeshua bisa makan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Justru di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana sekalipun Yosua sangat membutuhkan makan, tetapi ketika iblis mencobai dengan sebuah pernyataan yang seperti itu, tetapi Yosua memberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Dan dia sedang memberikan sebuah pengajaran tentang eksistensi daripada kehidupan manusia. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Melalui pernyataan Mose bahwa sesungguhnya kamu hidup, kamu bertahan sampai saat ini, dan kamu selamat justru bukan karena mana jasmania yang disediakan oleh Tuhan yang turun dari sorga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi justru manusia hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Sehingga saudara-saudara, ketika Yosua dicobai oleh iblis, dia lebih memilih bukan untuk merubah roti itu, bukan untuk merubah batu itu menjadi roti, tetapi justru Yosua menyampaikan sebuah pernyataan yang sama seperti yang kita baca di dalam ayat yang ketiga Ulangan pasal yang ke-8. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, yaitu perkataan firman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Saudara-saudara, hati-hati. Jadi Yosua tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Dan saya mau katakan kepada kita, iblis tidak punya kedaulatan, iblis tidak punya kuasa untuk bisa menjatuhkan kita sebagai umat Tuhan. Nggak bisa, saudara. Iblis hanya coba untuk menawarkan. Makanya pernyataannya jelas, jika benar engkau anak Elohim. Iblis hanya memberikan sebuah tawaran berupa godaan. Kita ingat bagaimana peristiwa ketika Kain menghabisi adiknya Habel. Iblis tidak punya kedaulatan untuk menjatuhkan seorang Habel, menjatuhkan seorang Kain. Membuat akhirnya Kain berikhtiar untuk membunuh dan mengeksekusi, melakukan sebuah pembunuhan terhadap adiknya. Iblis gak punya kedaulatan itu. Iblis tidak punya kekuatan itu. Tetapi iblis punya kekuatan untuk memberikan rangsangan, memberikan godaan kepada manusia. Yang membuat manusia itu jatuh bukanlah iblis. Ini yang harus kita bedakan. Yang membuat manusia itu jatuh sekali lagi bukanlah iblis. Iblis hanya memberikan rangsangan, memberikan godaan, memberikan tawaran yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, apa yang ditawarkan oleh iblis, itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita yang membuat pilihan itu. Kita yang menentukan hal itu. Karena memang pilihan itu selalu diperhadapkan kepada kita manusia. Dari sejak kita bangun dari tidur sampai nanti kita tidur lagi. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Contoh yang paling sederhana, waktu mau bangun tidur kita sengaja setel alarm. Waktu alarm bunyi, kita diperhadapkan kepada pilihan. Kita sebenarnya setel alarm itu buat apa? Anggaplah misalnya buat doa.
Ketika alarm itu bunyi, kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita akan matikan alarm itu dan tidur lagi? Atau kita matikan alarm itu kemudian bangun dan mempersiapkan diri? Jadi kembali lagi kepada setiap kita. Kan makanya beberapa waktu yang lalu heboh sebuah video bagaimana seorang anak yang lagi dimarahin oleh ibunya. Lalu apa anak ini katakan? Bukan akunya, Ma. Bukan akunya yang nakal, tapi otakku ini loh. Otakku ini yang nakal, bukan aku. Jadi saya menangkap seolah-olah sebenarnya di dalam pikiran dia ini ada sebuah rangsangan. Ada seperti dua spirit, dua kekuatan yang tarik-menarik. Yang satu bilang, ya sudah kamu pergi aja main. Tapi sepertinya yang satu menahan, jangan nanti mamamu marah. Toh pada akhirnya anak inilah yang harus membuat keputusan. Mana yang dia mau mengikuti? Pergi main sekalipun dilarang sama mamanya, atau memilih untuk jangan karena takut kepada mamanya, karena nanti dia dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya jangan kita salahkan kepada iblis. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita yang salah. Kita yang buat keputusan. Makanya sampai ada cerita guyonan, katanya iblis mau pensiun dini. Loh, kenapa iblis mau pensiun dini? Aduh, repot katanya. Soalnya manusia ini udah lebih jahat. Dia berzina, dia yang nikmati, tetapi dia bilang ini gara-gara iblis katanya. Iblis yang rasuki saya sehingga akhirnya saya berbuat zina. Iblis bingung. Lu yang buat keputusan, lu yang nikmati, lu yang enak, gua yang disalahin. Kan banyak orang ketika melakukan dosa, ketika melakukan kejahatan, akhirnya yang diserang itu seolah-olah biang keroknya adalah iblis. Iblis aja yang disalahin. Iblis aja yang disalahin. Makanya iblis bilang, kalau begini mendingan gua pensiun dini aja. Nah, apa-apa selalu gua yang disalahin. Make uang yang bukan haknya katanya iblis yang goda. Ya. Jadi iblis itu hanya memberikan godaan rangsangan. Tetapi yang membuat keputusan itu adalah kita sendiri. Nah, saudara-saudara, pernyataan daripada Mose melalui peristiwa orang Israel yang dipelihara oleh Tuhan selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun, dengan memberikan makan mereka roti mana. Lalu firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh firman Elohim, oleh firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Begitu juga saudaraku, pernyataan yang sama disampaikan oleh Yeshua, memberikan pengajaran penting kepada kita. Bahwa manusia, kita sekalian hidup bukan dari roti saja. Memang saudara, manusia membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Memang manusia membutuhkan, saudaraku, asupan untuk supaya manusia itu bisa bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Makanya jangan heran jika manusia itu tidak makan. Maka pasti dia akan lemah, tidak berdaya, tidak bisa menjalankan aktivitasnya.
Bahkan pada akhirnya mungkin manusia itu akan mati kelaparan. Sehingga jangan heran kalau makanan dan minuman itu disebut sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari manusia. Bahkan itu harus ada untuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada manusia itu sendiri. Tetapi saudara-saudaraku, pemenuhan akan kebutuhan pokok tadi justru bisa dimanipulasi oleh si jahat, dimanipulasi oleh kuasa kegelapan. Sehingga dengan dalil tadi, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, akhirnya manusia justru bisa lupa diri. Dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, manusia bisa lupa diri. Manusia bisa lupa kepada Tuhan. Manusia bisa menomorduakan Tuhan. Bahkan manusia bisa mengabaikan yang namanya Tuhan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Rasa takut dan khawatir akan pemenuhan segala kebutuhan hidup kita terkadang menjadikan Tuhan itu hanya nomor sekian. Kita lebih mengkedepankan, lebih mengutamakan bagaimana caranya sehingga kebutuhan jasmani kita, baik pribadi, baik keluarga, bisa terpenuhi. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya rela mengorbankan waktunya. Sekali lagi saudaraku, rela mengorbankan waktunya. Bahkan ada yang rela mengorbankan harga dirinya, kebenaran di dalam dirinya, hanya untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan tadi. Banyak orang di luar sana, hari ibadah pun mereka bisa abaikan. Seolah-olah gak ada waktu untuk Tuhan. Sampai muncul saudaraku sebuah cerita. Ada seorang pendeta selalu mengajak satu keluarga yang kebetulan tinggal di dekat gerejanya. Setiap waktu ibadah dia mampir, dia bilang, "Bu, Pak, jangan lupa nanti sore ada ibadah." "Oh iya, maaf Pak Pendeta, nanti kalau kami sudah tidak sibuk." Setiap kali ada ibadah, selalu pendeta ini datang ke rumah keluarga ini dan mengingatkan mereka bahwa sebentar ada ibadah. Tetapi selalu dia mendapatkan jawaban yang sama. "Oh iya, maaf Pak Pendeta, nanti kalau kami sudah tidak sibuk." Tapi satu waktu saudara, mereka mengalami sebuah persoalan, satu kesulitan. Mereka sudah berupaya dan berusaha dengan segala kekuatan mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, untuk keluar dari segala kesulitan itu. Tetapi toh pada akhirnya semua mentok. Sampai mereka sudah tidak berdaya lagi. Dan di saat mereka tidak berdaya, mereka datang kepada Pak Pendeta, minta tolong agar supaya mereka didoakan. Satu yang mereka pesankan, "Tolong Pak berdoa kepada Tuhan. Saat ini kita minta supaya Tuhan tolong agar supaya mereka bisa keluar dari kesulitan itu." Pak Pendetanya teringat, saudara,
bagaimana setiap kali mau ibadah, dia datang ke keluarga ini mengingatkan mereka. Satu jawaban yang selalu dia dapat, mereka selalu sibuk. Nanti kalau mereka sudah tidak sibuk, baru mereka akan datang untuk beribadah. Lalu saudaraku, teringat pendeta itu, dia ajak keluarga ini untuk berdoa. Selesai berdoa, keluarga ini tanya, gimana Pak Pendeta? Ada nggak pesan Tuhan? Ada nggak jawaban dari Tuhan mengenai persoalan yang mereka hadapi? Lalu apa pendeta itu bilang? Maaf Pak, maaf Bu. Tuhan bilang dia masih sibuk. Nanti kalau dia sudah tidak sibuk, nanti baru dia akan datang untuk menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu. Coba saudara-saudara. Jadi banyak sekali manusia yang tanpa sadar karena dalil kebutuhan keperluan jasmani tadi, akhirnya saudaraku mereka itu dialihkan fokusnya. Seolah-olah saudaraku bahwa tanpa Tuhan pun mereka bisa kok. Tanpa Tuhan pun mereka mampu. Tanpa Tuhan pun mereka bisa berjalan. Sehingga tanpa disadari, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan jasmani, banyak orang yang pada akhirnya mengabaikan Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan tentang kebutuhan yang sesungguhnya yang ditekankan oleh firman Tuhan kita hari ini, baik pernyataan Mose maupun pernyataan Yeshua sendiri. Banyak sekali orang yang terseret dan disesatkan hanya karena mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih penting daripada semua pemenuhan kebutuhan jasmani tadi. Sekali lagi, bukan berarti bahwa semua kebutuhan-kebutuhan itu tidaklah penting. Tetapi ada hal yang lebih mendasar, sebuah prinsip yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Datang kepada Tuhan pun ketika engkau mencari Tuhan, ingat baik-baik. Kita datang kepada Tuhan bukan agar supaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Ketika kita datang mencari Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan semata-mata agar supaya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keperluan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Bukan semata-mata itu. Sekalipun juga Tuhan memberikan jaminan atas semua itu. Dia bilang carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan dulu, prioritaskan dulu Tuhan lebih dari segala apapun juga. Makanya di dalam Yohanan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, selesai Yeshua memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Begitu banyak orang setelah itu berbondong-bondong mengikuti Yeshua. Ketika Yeshua pergi meninggalkan mereka, mereka terus berusaha pergi mencari di mana Yeshua ada. Tetapi Yeshua tahu betul motivasi mereka. Sehingga Yeshua katakan kepada kelompok orang-orang ini bahwa sesungguhnya mereka mencari aku. Mereka datang kepada aku. Mereka datang mengikuti aku.
Bukan karena mereka sudah melihat tanda siapa aku sesungguhnya. Bukan karena mereka mengerti dan memahami siapa Yeshua itu sesungguhnya. Mereka datang mencari dan mengikuti Yeshua bukan karena mereka telah mengenal pribadinya. Tetapi karena apa? Karena roti yang telah mereka makan. Karena pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Dan inilah saudaraku yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya penting kita sadari bahwa sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita kembali lagi kepada Kejadian pasal yang kedua. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan apa? Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, maka saat itu manusia ada di dalam sebuah yang namanya keabadian. Gak tahu saudara percaya apa tidak. Tetapi manusia zaman itu, saudara, saat itu abadi. Kenapa saya bisa bilang abadi? Dengan kata lain, tidak akan mengalami kematian. Karena perintahnya jelas. Kalau kamu makan, maka kamu pasti mati. Dengan kata lain, kalau kamu tidak makan, berarti kamu akan abadi. Kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi ketika iblis berhasil merubah fokus mereka, tadinya kan fokus mereka tertuju kepada perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu kemudian iblis berusaha untuk memutarbalikkan sedemikian rupa, kemudian menggoda manusia dengan sebuah tawaran. Tuhan bilang kamu makan kamu mati. Iblis bilang tidak. Kamu makan kamu tidak akan mati. Kamu justru akan menjadi sama seperti Tuhan. Dialihkan perhatian, coba kamu lihat buah itu. Bukankah buah itu kelihatannya enak? Dialihkan saudaraku pikiran mereka, fokus mereka dialihkan. Dan ketika fokus mereka berubah, dialihkan kepada hal-hal lahiriah yang kelihatannya indah, yang kelihatannya nikmat, yang kelihatannya enak. Maka saat itulah rangsangan saudara di dalam diri manusia itu mulai terjadi sebuah pergulatan. Ikut apa tidak nih? Makan apa tidak? Akhirnya lama-lama makan juga. Lebih mengikuti yang dikatakan hasatan. Nah saudara-saudaraku, sehingga saat itulah maka kematian itu menghampiri diri manusia. Tetapi karena kasih Bapa yang begitu luar biasa, maka dia rindu untuk mengembalikan manusia ini kepada rancangannya semula, yaitu manusia hidup di dalam hidup dalam keabadian. Ini adalah rancangan daripada Bapa Yahweh sendiri. Sekalipun manusia saat itu sudah tidak abadi lagi, dengan kata lain pasti akan mengalami kematian. Rancangan Bapa yang sempurna, bagaimana supaya dia bisa mengembalikan manusia itu, satu, ke gambarnya yang semula, kedua, kepada kehidupan yang kekal, yaitu abadi. Itulah yang dia katakan. Sehingga firman Tuhan ini, saudaraku, firman yang berkuasa. Saudara bisa bayangkan firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh.
bisa merubah sesuatu yang berantakan, yang tadinya bumi itu kacau balau, tidak karuan, tidak berbentuk, tetapi hanya dengan kuasa perkataan, hanya dengan firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim, maka bumi yang berantakan tadi, bumi yang hancur tadi, lalu kemudian menjadi sesuatu yang indah. Hanya dengan apa? Hanya dengan kuasa perkataan, hanya dengan kuasa firman Tuhan. Jadi firman itu, saudaraku, sangat berkuasa. Firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh itu, saudara, adalah firman yang berkuasa. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 bilang apa? Firman yang keluar dari mulut Yahweh Elohim itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya dia janjikan kepada umat Tuhan. Ketika dia memberikan firman ini untuk disampaikan, ditulis oleh Mose, dia bilang dalam Imamat 18 ayat yang kelima, kalau kamu melakukan firman ini yang aku sampaikan, maka kamu pasti akan hidup. Kamu pasti akan selamat. Kamu pasti akan masuk dalam keabadian. Jika kamu melakukan segala firman yang telah kuperintahkan untuk kamu lakukan, yang aku perintahkan melalui Mose, itulah yang kita kenal dengan Torah. Jadi kalau orang Israel melakukan Torah yang adalah firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, maka mereka pasti akan dikembalikan kepada gambar Elohim yang rusak itu. Maka mereka diberikan jaminan hidup. Bukan cuma sekedar hidup saat mereka di dunia, tetapi mereka diberikan jaminan kehidupan yang kekal, hidup dalam keabadian. Itulah firman yang berkuasa. Nah, firman yang berkuasa inilah, saudara, yang dikonfirmasi oleh Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1, firman yang sudah menjadi manusia. Coba satu orang baca dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita lihat sama-sama. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Sebab berita ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Roma pasalnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik, saudara, apa yang dikatakan di sini. Sebab firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi yang disampaikan oleh Mose ini tidak lain adalah Torah. Torah itu katanya tidak terlalu jauh, tidak di langit, tidak di seberang laut. Nah, Torah yang sama ya, yang ditulis oleh Rasul Saul kepada jemaat yang ada di Roma.
untuk menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Ulangan pasal yang ke-30 ini, ayat 11 sampai yang ke-14. Roma pasal yang ke-10 Pak Rende, ayat yang ke berapa? 8. Dari ayat yang ke-6 aja. 6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Masia naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kamu beritakan. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Mose dalam Ulangan 30, yang dikatakan oleh Rasul Saul dalam Roma pasal yang ke-10, ini memberikan sebuah konfirmasi yang jelas bahwa Torah yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Mose, yang dikonfirmasi oleh Yohanan 1 ayat yang ke-1, bahwa dia sudah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Siapa yang dimaksud itu? Dia tidak lain apa yang dikatakan oleh Rasul Saul. Dia adalah Yeshua itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeshua menjelaskan selanjutnya dalam Yohanan pasal 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah katanya, bukan untuk makanan yang akan dapat, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan materainya. Yeshua bilang bekerjalah katanya untuk apa? Bekerjalah katanya untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Berapa banyak orang yang rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan harga dirinya, hanya untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Untuk mengejar sesuatu yang hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan batinia kita atau rohania kita. Padahal firman Tuhan katakan bekerjalah, berusahalah, kejarlah sesuatu justru yang akan memberikan dampak kepadamu, kepada kehidupan kekal yang akan datang. Bukan hanya memberikan dampak kepada kehidupan kita yang sekarang. Banyak orang yang hanya berusaha, saudaraku, ya, untuk mengejar sesuatu yang hanya bersifat sementara ketika ada di dunia ini. Ya kekayaan, ya kehormatan, ya kejayaan dan lain-lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Sebagaimana yang dikatakan oleh 1 Yohanan 3 ayat yang ke-9. Tolong Pak Rene baca. Mengingat waktu, saya bacakan aja secara cepat untuk kita. 1 Yohanan 3 ayat 9 bilang begini. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. 1 Kefas 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Perhatikan baik-baik saudara. Kebenaran ini harus kita renungkan dan aminkan. Bahwa sesungguhnya ketika kita memilih percaya kepada Yeshua,
menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya benih ilahi itu sudah ada di dalam diri kita. Benih ilahi yang dimaksud ini, saudara, bukanlah Roh Kudus, tetapi manusia batinia kita yang dibaharui, yang digambarkan oleh firman Tuhan ini sebagai sebuah benih. Nah, benih inilah yang perlu dijaga, benih inilah yang perlu dirawat, benih inilah yang perlu ditumbuhkan. Sehingga benih ini berjalan dengan waktu akan terus bertumbuh dan semakin dewasa, semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Sebagaimana tubuh jasmani kita bisa lemah kalau tidak diberi makan. Sebagaimana tubuh jasmani kita bisa mati kalau tidak diberikan asupan. Maka begitu juga saudaraku manusia batinia kita. Kalau manusia batinia kita ini tidak diberi makan oleh firman Tuhan yang hidup, maka manusia batinia kita, manusia rohania kita ini lama kelamaan juga pada akhirnya akan keropos, mudah diserang, menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia batinia ini akhirnya toh juga akan mati. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Adakah di dalam hidup kita ini kita benar-benar memprioritaskan Tuhan lebih dari segala apapun juga? Adakah kita menangkap pesan-pesan Tuhan, rema yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Rema inilah saudara, pesan Tuhan inilah yang bisa menghidupkan manusia batinia kita. Kalau ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak menangkap sesuatu. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak mendapatkan pesan Tuhan. Kita tidak memperoleh rema yang daripada Tuhan. Maka sesungguhnya jangan heran kalau manusia batinia, rohania kita ini kerdil, kurus, bahkan mungkin sakit. Sehingga begitu gampang sekali diserang oleh persoalan, menjadi lemah, rapuh, gampang kecewa, gampang bersungut, menjadi orang yang malas dan yang lain-lain. Karena kita rapuh. Tapi kalau kita memperoleh makanan rohani yang sehat, manusia batinia kita ini selalu kita mendapatkan rema dari Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Kehidupan rohani kita akan memberikan dampak kepada kehidupan jasmani kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan siapapun kita, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita dialihkan, jangan sampai kita ditipu oleh hasatan. Sehingga fokus kita, perhatian kita bukan tertuju kepada Sang Pemberi berkat, tetapi justru hanya lebih tertuju kepada berkat-berkat Tuhan. Tapi biarlah masing-masing kita terus boleh memperbaiki manusia batinia kita, membawa manusia batinia kita dari hari ke hari terus dibaharui untuk kita semakin lebih didewasakan dan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita